Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak Ustazah. Baik, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Ustazah, pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi BIOS. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa itu BIOS? Betul sekali, BIOS adalah Basic Input Output System. Dan sebelum kita melakukan konfigurasi pada BIOS, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Apa itu? Kita cek sama-sama. Check it out. Pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan komputer. Tentu ya, pasti nyalain komputer ini yang pertama sebelum kita melakukan. Yang kedua yaitu tekan tombol delete atau F1 atau F2. Nah, ini tergantung dari komputer masing-masing. Ada misalkan press enter del to set up gitu. Jadi atau press enter F1 gitu atau press enter F2. Jadi ini tuh tergantung dari masing-masing di laptopnya kita gitu. Masing-masing laptop itu beda-beda. Gitu ya. Jadi kita coba aja bisa dengan delete, bisa dengan F1 atau juga bisa dengan F2. Kemudian, tunggu sampai dengan halaman BIOS-nya muncul. Yang keempat, lakukan setting sesuai dengan yang kita butuhkan. Next, selanjutnya, simpan hasil settingan, yaitu biasanya dengan menekan tombol F10 pada keyboard. Nah, jadi inilah ya anak-anak yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan setting BIOS. Hal apa sih yang paling umum di setting pada BIOS gitu? Jadi biasanya pada BIOS itu yang kita setting adalah pengaturan tanggal dan waktu. Nah, jadi tanggal dan waktu itu kita ngaturnya itu di BIOS ya gitu. Kemudian format tanggal itu biasanya dimulai dengan bulan, tanggal, dan tahun kayak gitu. Oke. Next kedua yaitu pengaturan urutan media booting. Nah, media booting ini itu maksudnya adalah pada saat komputer itu nanti dinyalakan, komputer ini akan mengakses apa gitu. Apakah akan mengakses DVD, hard disk, atau flash disk gitu. Jadi mau diarahinnya tuh kemana gitu. Jadi ini kita pilih dulu. Nah, pada pengaturan media booting ini misalkan pada saat kita akan menginstal sistem operasi, entah itu sistem operasi Linux, kemudian Windows gitu kan. Nah, itu kita akan diarahin dulu nih mau instalnya tuh pakai apa. Kalau misalkan kita nginstalnya pakai CD atau DVD, maka kita akan arahin yang pertama itu adalah ke DVD ROM. Baru kita kemudian masuk ke hard disk gitu. Ataupun kalau misalkan kita mau pakai flash disk, maka pilihan pertama itu kita akan masuk ke flash disk dulu gitu. Jadi sesuaiin dengan kebutuhan kita. Kita mau apa nih bootingnya gitu. Lanjut ke bagian yang ketiga yaitu pengecekan CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive. Dan yang keempat yaitu pengaturan hardware apa saja yang akan diaktifkan dan juga yang akan kita nonaktifkan ya. Jadi di sini pemilihannya. Nah, anak-anak 1 sampai 4 ini yang hal paling umum di setting pada BIOS. Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang bisa kita setting di BIOS, tapi ini yang paling umumnya ya. Oke, kita coba praktekin ya. Pertama, tadi kita nyalain dulu komputernya. Oke, kita nyalain dulu komputernya. Kemudian, perhatikan pesan yang muncul pada bagian layar komputernya. Perhatikan, biasanya, nah di sini pakainya delete ya. Jadi kita tekan delete. Tekan delete itu tekan aja berkali-kali sampai dia nanti masuk ke BIOS. Nah, kalau misalkan tidak bisa pakai delete, juga bisa pakai F1 atau F2. Nah, ini tampilan dari BIOS-nya ya, tampilan awalnya. Untuk navigasi atau perpindahan, kita bisa gunakan tanda panah pada keyboard ya, atas bawah, kiri kanan, sesuai dengan perintah ini. Nah, tuh coba contohnya saja tekan atas bawah, kemudian kiri kanan, lihat, perhatikan. Dia akan menjadi berwarna merah ya. Untuk mengganti settingan atau memilih ya, kita bisa menggunakan pack up dan pack down, page up dan page down tulisannya, atau bisa juga menggunakan tanda kurang dan tanda tambah. Kemudian untuk keluar kita bisa menekan tombol ESC atau escape ya. Ini untuk keluar. Yang pertama kita setting itu biasanya pada standar CMOS fitur. Nah, itu oke, kita klik ya. Kita klik, kemudian pertama itu kita lihat pada bagian tanggal. Tanggal ini dimulai dengan bulan, kemudian tanggal dan juga tahun ya.
Nah, kalau misalkan kita pengen ganti nih tanggalnya, itu kita bisa menggunakan tanda panah, tanda tambah atau tanda kurang ya yang tadi. Coba kita akan coba dengan menekan tanda tambah, kita akan menaikkan bulannya. Oke, nah berubah ya. Kemudian ketika kita ingin mengurangi, tinggal tekan aja tanda kurangnya. Oke, langsung berubah. Dan ketika kita ingin pindah ke bagian jam atau waktu, tanda panah ke bawah gitu. Kemudian untuk mengganti nilainya sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan tanda tambah atau tanda kurang. Tanda tambah untuk menaikkan, tanda kurang untuk mengurangi gitu ya. Nah, sebelum kita menginstal ulang, pastikan DVD ya, ini DVD, maaf hard disk, kemudian DVD itu pastikan sudah terdeteksi. Nah, kalau di sini ini sudah terdeteksi ya, DVD dan hard disknya. Selanjutnya floppy drive, ini udah jarang sekali digunakan. Selanjutnya selanjutnya itu adalah hold on. Nah, hold on ini itu misalkan pada saat kita melakukan instalasi itu ada 1, 2, 3 atau beberapa bagian yang bermasalah atau hang atau error. Nah, ini maka pilihannya adalah komputer akan berhenti gitu ya. Next, untuk masuk atau kembali ke menu awal, kita bisa tekan tombol ESC pada keyboard. Next, kita masuk ke bagian kedua yaitu Advanced BIOS Picture. Nah, di sini kita pilih aja pada bagian bawah yaitu boot screens. Boot screen ini itu adalah urutan booting ya. Jadi kita pilih ini. Untuk melakukan instalasi pada komputer, apakah itu untuk menginstal sistem operasi Linux atau Windows. Nah, yang kita pilih bagian pertama itu adalah DVD. Ini juga tergantung ya dengan apa yang kita pakai. Kalau misalkan kita pakai DVD, ya udah kita pilihnya DVD gitu, sesuai dengan yang kita pakai. Ingat ya, sesuai dengan yang kita pakai. Kalau misalkan kita pakai media booting yang lainnya, ya udah kita tinggal masukin pilihan yang lainnya gitu. Oke, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah selesai, bagian atas itu bisa kita pindahkan ke hard disk. Ya, pilihan pertama hard disk, kemudian pilihan yang kedua itu kita masuk ke DVD gitu. Nah, jadi ini kalau misalkan kita sudah sudah selesai installnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita bisa tekan lagi tombol ESC pada keyboard. Kemudian kita tekan lagi ESC pada keyboard. Nah, selanjutnya kita bisa pilih Save and Exit Setup gitu. Jadi kalau misalkan kita mau instalasi sistem operasi, yang pertama itu kita atur dulu tanggal dan waktunya, kemudian kita pilih dulu nih, kita mau instalnya itu pakai DVD atau pakai hard disk. Nah, jadi disesuaikan, pakai flash disk, jadi disesuaikan aja. Kalau misalkan nih anak-anakku saja bingung nih mau pakai atau mau settingnya nih apa gitu, jadi bisa gunain load optimize default. Jadi kita pakai yang biasa digunain aja gitu. Yang penting pada saat kita kita sudah klik save and exit setup gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan konfigurasi ini sudah sesuai, kita bisa tekan OK, atau kalau misalkan kita mau membatalkan bisa tekan cancel. Nah, OK, kita tekan, kemudian nanti komputer itu akan nge-restart sendiri, kemudian nanti dia akan masuk ke perintahnya untuk masuk ke sistem instalasinya kita tuh apa gitu ya. Nah, karena komputer ini sudah diinstal, maka dia akan masuk langsung ke sistem operasi. Ya, sistem operasi yang kita gunain apa gitu. Nah, anak-anak, terasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini tentang konfigurasi BIOS. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan see you, bye-bye.